Bab 501, Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Hah, Zhao Xiaodan sedikit mengernyit dan menatap Saudara Bin. Omong kosong, Saudara Bin menepuk meja dengan keras, ini Presiden Zhao. Cari kentut dan cepat keluar. Setelah mengembalikan pengawal itu, Saudara Bin dengan cepat menjelaskan kepada Zhao Xiaodan, Tuan Zhao, jangan dimasukkan ke hati. Dalam bisnis kami, ketika berbicara tentang kerjasama, kami sangat rahasia. Beberapa kata tidak boleh diketahui orang lain. Untuk mencegah orang jahat membawa penyadapan, mereka perlu digeledah sebelum negosiasi. Zhao Xiaodan mengangguk dan berkata, kalau begitu, mari kita cari sesuai aturan. Tidak mungkin, Bin Gelian buru-buru berkata, kamu berbeda dari yang lain. Kamu tidak perlu menggeledah, tapi ini. Saudara Bin berbalik dan menatap Yang Xuan di sebelahnya. Yang Xuan mengenakan topi dan topeng, dan sepasang kacamata hitam besar di wajahnya. Dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia pengawalku, mengapa kamu tidak menggeledahnya? Zhao Xiaodan berkata dengan lemah. Tidak, menurutku pengawalmu berpakaian sedikit khusus, tetapi mereka ahli pada pandangan pertama. Saudara Bin dengan cepat menyanjung, mari kita mulai, Tuan Zhao. Berapa harga permen lollipop perusahaanmu? Zhao Xiaodan berkata, kurang dari sehelai rambut. Ya, Saudara Bin mengangguk, bergegas ke asisten di sebelahnya dan berkata, ingat, harganya 3 yuan. Bagaimana bisa berubah menjadi 3? Zhao Xiaodan bertanya-tanya, harga produk kita sangat murah, dan 2 di antaranya sama dengan lebih dari sehelai rambut. Tuan Zhao, Anda tidak mengerti. Saudara Bin bercanda dan berkata, harga yang saya minta asisten ingat adalah harga yang saya katakan kepada orang-orang bodoh di studio langsung itu. Zhao Xiaodan bertanya-tanya, bukankah Anda biasanya memanggil mereka keluarga? Wajah Saudara Bin penuh dengan ejekan. Orang-orang kentut keluarga adalah sekelompok orang yang otaknya lumpuh. Mereka percaya apapun yang saya katakan. Misalnya, terakhir kali, saya membantu produsen menjual biskuit, dan harga sebenarnya satu kotak hanya 2 yuan. Tetapi saya katakan di studio langsung bahwa biayanya 20 yuan dan harga pasarannya 60. Lalu saya katakan bahwa untuk membantu mereka mencari kesejahteraan hari ini, saya tidak menginginkan biaya pendaftaran dan komisi saya. 59 yuan dan 4 kotak untuk mereka. Orang-orang bodoh itu sangat senang sehingga mereka mengira telah menemukan barang murah. Hasilnya, kami sangat terharu. Kami mendapatkan 13 yuan per kotak dengan air mata, haha. Zhao Xiaodan bertanya lagi, apakah tidak benar jika Anda bertengkar dengan produsen tentang harga di ruang siaran langsung? Tentu saja itu palsu, Saudara Bin berkata dengan penuh kemenangan, itu adalah naskah yang ditulis sebelumnya dan dilatih. Orang-orang cacat otak itu percaya bahwa orang yang sedikit lebih pintar dapat melihat bahwa jika harga tidak dinegosiasikan terlebih dahulu, bagaimana bisa dijual. Semua yang mereka lihat dilakukan oleh kami. Saya ingin bertarung dengan produsen di studio langsung. Tetapi setelah siaran langsung, kami minum bersama dengan gembira. Saudara Bin tidak siap menghadapi Zhao Xiaodan, jadi dia mengucapkan semua rutinitas siaran langsung dengan barang-barang. Tuan Zhao, berapa banyak lollipop yang Anda miliki? Saudara Bin bertanya lagi. Zhao Xiaodan berkata, berapa banyak yang Anda inginkan? Saudara Bin bergegas ke asisten, tuliskan. Ada 500 kotak dalam stok. Kali ini, sebelum Zhao Xiaodan bertanya, Saudara Bin berinisiatif untuk menjelaskan, ini disebut pemasaran kelaparan. Orang-orang cacat otak itu makan set ini. Lollipop dikemas dalam kotak berisi 10, kan? Menurut harga pokok yang saya berikan, harganya 3 yuan, jadi biaya satu kotak adalah 30 yuan. Saat itu, Anda pertama kali mengatakan bahwa satu kotak akan dijual seharga 39 yuan di ruang siaran langsung, dan kemudian saya akan menawar dengan Anda. Anda dapat menguranginya menjadi 35. Lalu saya katakan 29 yuan dan 5 kotak. Anda pasti marah dan bertengkar dengan saya. Semakin buruk situasinya, semakin baik. Kemudian saya menjatuhkan ponsel saya. Kemudian saya katakan betapa pentingnya ponsel saya. Anda mengatakan bahwa mengganti ponsel saya adalah masalah besar, tetapi hanya 300 pesanan. Lalu saya terus berbicara dengan Anda. Saya katakan saya tidak menginginkan komisi saya. Saya hanya ingin mencari keuntungan untuk keluarga saya, yaitu orang-orang bodoh itu.
Lalu kami menawar dan akhirnya memberikan 500 pesanan. Saat itu, orang-orang bodoh itu tidak hanya akan berterima kasih kepada saya, tetapi juga akan memburu tanpa kepala. Lagi pula, mereka tidak tahu berapa banyak yang kami jual. Orang-orang yang mengambilnya mengira mereka menemukannya dengan harga murah. Kemudian kami menghabiskan lebih dari 1 kotak, dan harga sebenarnya adalah 6 yuan. Kami menghasilkan 5 yuan sambil menangis, haha. Sudut mulut Zhao Xiaodan membangkitkan keceriaan yang tak kentara. Namun di permukaan, dia tetap diam, mereka adalah orang tuamu, jadi tidak baik menipu mereka. Mereka sekelompok orang cacat otak. Mereka pantas ditipu. Saudara Bin berkata dengan senyum lucu, terkadang saya sangat menghargai bahwa ada begitu banyak orang bodoh di dunia ini. Jika mereka sedikit lebih pintar, di mana kita bisa hidup. Namun sekali lagi, akhir-akhir ini, uang orang bodoh lebih baik diperoleh dengan usaha sendiri. Aku seperti bajingan. Satu persatu, mereka berterima kasih padaku dan menawarkanku sebagai ayah mereka sendiri. Haha. Baiklah, aku akan meminta seseorang menghubungimu tentang lollipop itu nanti. Mari kita lakukan hari ini terlebih dahulu. Zhao Xiaodan bangkit dan pergi. Tuan Zhao, silakan berjalan pelan-pelan. Ayo kita makan malam bersama saat kita senggang. Setelah mengantar Zhao Xiaodan pergi, Saudara Bin bersandar di sofa dan dengan bangga menyilangkan kakinya, sepertinya aku akan beruntung. Baru saja kehilangan pohon besar kamar dagang Runbang, dan di sini aku memegang paha konsorsium Zhao. Hahaha, aku sangat senang. Bawakan aku sebotol anggur, aku ingin merayakannya. Saat itu, dia tiba-tiba menerima telepon dari Yang Xuan. Oh, matahari terbit di barat. Ada apa? Saudara Bin berkata dengan penuh kemenangan, apakah ini permohonan? Ya, beli sekarang, 30 juta, aku bisa berhenti sekarang juga. Meskipun dia kalah telak tadi malam, masih banyak orang bodoh yang terus mengikutinya. Jadi bagi Saudara Bin, ini bukan masalah patah tulang dan otot. Menggunakan cara ini untuk mendiskreditkan teknologi Guoshan tidak hanya dapat memberikan penjelasan kepada kamar dagang Runbang, tetapi juga menjatuhkan tiang bambu dan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Yah, 30 juta, itu angka yang sangat tepat. Yang Xuan berkata di ujung telepon, Anda segera menagih 30 juta ke rekening perusahaan sebagai ganti rugi karena telah mendiskreditkan kami. Selain itu, buatlah permintaan maaf secara online dan segera hentikan. Saya dapat menganggapnya tidak pernah terjadi. Saudara Bin tercengang dan tertawa. Hahaha. Kepala Anda ditendang oleh seekor keledai. Saudara Bin mengejek, Anda memang punya cara. Anda mengejutkan saya tadi malam. Tapi memangnya kenapa? Di internet, meskipun saya tidak dapat membunuh kalian semua, Anda tahu akibatnya. Selama saya tidak berhenti, kerugian Anda akan lebih dari 30 juta. Sekarang Anda memohon kepada saya. Mengerti, mengapa Anda tidak memberi saya kesempatan? Jika Anda memiliki penyakit otak, pergilah dan obati. Yang Xuan berkata dengan lemah di ujung telepon, jadi Anda tidak menginginkan kesempatan ini. Haha, Saudara Bin menjawab dengan 2 kata. Ho ho, Yang Xuan membalasnya dengan 3 kata. Ada apa? Ada yang salah dengan otak Anda? Kakak Bin sama sekali tidak peduli. Pada saat ini, seorang asisten tiba-tiba masuk. Kakak Bin, ini gawat. Cepatlah berselancar di internet. Ketika Saudara Bin melihat konten di internet, wajahnya menjadi pucat. Itu adalah video negosiasinya dengan Zhao Xiaodan tadi. Setiap kata yang dia ucapkan, setiap kata, jelas. Termasuk dia menyebut penggemarnya bodoh dan tolol. Sudah berakhir, sudah berakhir. Pada saat ini, Yang Xuan dan Zhao Xiaodan tertawa di dalam mobil. Itu benar-benar milikmu. Kamu terlalu kejam, tetapi orang seperti itu harus membersihkan seperti ini. Yang Xuan melihat internet dan memarahi dan mencaci maki Saudara Bin. Dia sangat senang di dalam hatinya. Awalnya, rencananya adalah meminta Sue Chow untuk melumpuhkan cucu Saudara Bin setelah 2 hari ini. Tetapi tampaknya itu tidak perlu sekarang. Keterampilan Zhao Xiaodan jauh lebih kejam daripada melumpuhkan Saudara Bin secara langsung. Penggemar yang sangat marah dengan cepat berkumpul, langsung menangkap Saudara Bin dari kantor, dan kemudian berbaris di jalan. Semua jenis telur busuk, tomat busuk, dan ludah jatuh pada Saudara Bin seperti tetesan air hujan. Keluargaku, aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Demi begitu banyak keuntungan yang telah kuperoleh untukmu.
Pinta Kakak Bin. Bah, siapa keluargamu? Dasar pembohong, bayar kembali keuntungannya. Bayar kembali uang yang kau tipu sebelumnya. Ya, bayar kembali, bayar kembali. Bunuh pembohong ini. Saat ini, keluarga Kakak Bin tidak mau lagi mendengarkan omong kosongnya. Meskipun orang-orang ini memang sedikit cacat otak, mereka bukan cacat otak yang tidak dapat disembuhkan. Jika Cheng Wei tidak datang tepat waktu, Kakak Bin pasti akan dibunuh hidup-hidup di jalan. Dalam berita keesokan harinya, Kakak Bin dicurigai melakukan beberapa kejahatan penipuan komersial skala besar, kejahatan publisitas palsu, dan menjual produk palsu dan jelek, dan telah resmi ditangkap oleh departemen terkait. Hahaha, pembalasan. Qin Feng tertawa, begitu banyak tuduhan, kamu harus dihukum selama beberapa tahun. Jiang Qing berkata, jumlahnya terlalu besar. Kurasa aku tidak bisa keluar seumur hidupku. Dengan penangkapan Saudara Bin, fitnah daring terhadap teknologi Guoshan berakhir dengan tiba-tiba. Bahkan banyak netizen yang telah mengubah sikap mereka 180 derajat dan maju untuk mengklarifikasi teknologi Guoshan. Untuk sementara waktu, teknologi Guoshan, yang sudah terkenal, tak terbendung seperti menambahkan booster berdaya tinggi. Selain itu, dengan investasi tambahan dari konsorsium Zhao, teknologi Guoshan tidak perlu lagi mempertimbangkan daya dukung. Saluran penjualan dibuka sepenuhnya, dan pesanan melonjak naik dalam kelipatan geometris. Di pihak kamar dagang Runbang, semua produk mati suri. Selain fakta bahwa produk-produk Guoshan teknologi jauh lebih baik daripada produk mereka dalam segala aspek, ditambah dengan insiden pesta minuman keras, komentar-komentar buruk mereka yang serupa langsung dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh konsumen. Tidak peduli cara apa yang mereka gunakan untuk membersihkan, menggembar-gemborkan, dan mempublikasikan, bahkan jika mereka menjual produk mereka dengan kerugian dengan diskon 30%, tidak ada yang akan mengabaikan mereka sama sekali. Selama produk-produk yang dipromosikan oleh Saudara Bin semuanya masuk daftar hitam di mata konsumen. Pop, di kantor lantai atas kamar dagang Runbang. Lei Wanhu melempar cangkir teh ke tanah. Saya benar-benar menyesal tidak membunuh anjing itu dengan tangan saya sendiri. Saya pikir saya bisa membuka pasar dan meningkatkan penjualan melalui pesta minuman keras. Tetapi saya tidak berharap untuk menghancurkan mereka secara langsung. Ada ratusan juta kerugian langsung, apalagi hilangnya aset tidak berwujud. Terlalu murah untuk membunuhnya. Jangan khawatir, saya sudah mengurusnya. Lebih baik baginya untuk hidup di dalamnya setiap hari dalam hidupnya. Wu Tianming mengerutkan kening dan cahaya dingin melintas di matanya. Meskipun dia biasanya dewasa dan bijaksana, itu tidak berarti dia tidak punya amarah. Hanya saja caranya marah tidak sejelas Lei Wanhu. Jadi apa? Lei Wanhu sangat marah. Bahkan jika kau memotong anak itu ribuan kali, kau tidak dapat memulihkan kerugian kami. Sebenarnya, jika kita hanya kehilangan sejumlah uang, teknologi Guoshan akan terus berkembang sesuai dengan momentum ini. Di masa depan, produk serupa kami mungkin punah selamanya. Suasana di kantor itu mengerikan. Apa yang baru saja dikatakan Lei Wanhu juga merupakan hal yang paling mereka khawatirkan. Jika ini hanya bisnis, Anda akan rugi jika kalah. Namun, teknologi Guoshan kali ini terlalu ganas. Teknologi Guoshan sempurna dalam hal publisitas, reputasi, dan kualitas produk. Bahkan jika kamar dagang Runbang kuat, mustahil untuk mengalahkan produk teknologi Guoshan. Situasi keseluruhan telah diputuskan dan tidak dapat diubah sama sekali. Kita tidak boleh menyerahkan produk ini. Fei Qinghe berkata perlahan, meskipun produk ini hanya salah satu produk unggulan kamar dagang Runbang kami. Namun, produk ini terkait dengan kepentingan jangka panjang, dan potensi pasar di masa mendatang tidak terukur. Lei Wanhu berkata dengan suara yang dalam, kebenarannya jelas, tapi bagaimana lagi? Kemudian kilatan dingin melintas di matanya, jika tidak, aku akan membawa seseorang untuk membakar pabrik dan peralatan mereka. Jangan gegabah, Fei Qinghe berkata, ada area terlarang untuk berolahraga. Jika terjadi sesuatu, kita tidak bisa memenggal kepala kita bersama-sama. Apa katamu? Lihat saja mereka tumbuh dewasa. Urat dahi Lei Wanhu pecah, dan dia menghantam dinding dengan keras. Hehe, tidak semudah itu. Fei Qinghe menyipitkan matanya dengan lembut. Lagi pula, orang-orang memikirkan jalannya. Teknologi Guoshan hanyalah seekor semut lagi. Ia tidak dapat mengubah apapun. Lao Fei, apakah kamu punya jalan?
Wu Tianming buru-buru berkata, cepatlah dan jangan menjualnya. Fei Qinghe perlahan-lahan menyesap tehnya. Kita tidak dapat menekannya. Kita dapat bekerja sama dengan mereka. Kerja sama. Orang-orang tidak mengerti. Fei Qinghe berkata, mari kita bicara dengan mereka. Beri mereka investasi tambahan. Beri mereka pasar yang lebih besar. Dan kedua orang itu akan mengembangkan produk ini bersama-sama. Bukankah itu membantu mereka? Lei Wanhu tidak mengerti. Bahkan jika itu kerja sama, itu juga merupakan merek teknologi Guoshan. Dengan cara ini, bukankah kita terikat pada mereka? Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Hahaha. Fei Qinghe tiba-tiba tertawa dan memancarkan tatapan kejam di matanya. Di dunia ini, hanya semut yang bergantung pada harimau. Siapa yang pernah mendengar bahwa harimau akan bergantung pada semut? Jadi maksudmu, ini hanya tindakan menunda. Pertama, atas nama kerjasama, biarkan ibu kota dan rakyat kita campur tangan dengan tenang. Kemudian secara terbuka dan jujur dapat diizinkan untuk pergi dengan cara yang jelas dan terang. Setelah kita memberikan upacara besar, kita memiliki keputusan akhir. Hahaha, rencana yang luar biasa, rencana yang luar biasa. Lei Wanhu bertepuk tangan, aku akan menelepon mereka. Sekarang, tunggu. Fei Qinghe tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, di telepon, mereka mungkin akan menolak. Geng Li Guoshan bukanlah orang bodoh. Tetapi jika kita berempat pergi ke sana secara langsung dan memberi kita cukup ketulusan dan wajah, mereka tidak akan punya alasan untuk menolak. Rumput, benar-benar menahan diri. Teknologi Guoshan kecil harus membiarkan kita berempat pergi ke sana secara langsung. Itu wajah yang luar biasa. Lei Wanhu meremas tinjunya. Wu Tianming tersenyum dingin, betapa besar muka yang telah kau berikan kepada mereka hari ini, betapa besar pula yang harus kau biarkan mereka tanggung besok. Telepon aku segera dan katakan kita akan ke sana sendiri dan menyiapkan mobil. Li Guoshan menerima telepon dan segera meminta Jiang Qing untuk mengadakan rapat darurat. Kerja sama. Qin Feng mengerutkan kening dan berkata, apakah cucu-cucu ini tahu bagaimana berbicara tentang kerja sama sekarang? Tidak mungkin. Benar sekali. Aku telah mengejar dan mencegat kita sebelumnya. Sekarang aku ingin mengambil bagian ketika aku menghasilkan uang. Mimpi. Sebagian besar orang di perusahaan tidak menyetujui kerjasama. Mereka tidak kurang menderita dari kamar dagang Runbang sebelumnya. Sekarang mereka ingin berbicara tentang kerjasama. 10.000 dari mereka pasti tidak mau. Semua orang tenang. Li Guoshan menghela nafas. Aku tahu suasana hati semua orang. Sebelumnya, kamar dagang Runbang tidak memberi kita tangan yang keras. Aku tahu semua orang marah. Tetapi kita harus menangani masalah ini secara rasional. Meskipun kita memenangkan pertempuran ini, kamar dagang Runbang masih menjadi Raja Yunan Selatan. Jika kita bekerja sama dengan mereka dan mendapatkan dukungan mereka, itu akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan kita dalam jangka panjang. Perusahaan kami selalu memperhatikan demokrasi, tetapi dalam hal ini, saya akan bersikap diktator sekali, dan masalah kerja sama sudah selesai. Semua orang menunjukkan ekspresi tak berdaya. Mereka juga sangat jelas tentang apa yang dikatakan Li Guoshan, tetapi semangat di hati mereka tidak dapat diputarbalikkan. Saya setuju dengan Presiden Li. Jiang Qing berkata, hari ini bukan untuk meminta pendapat Anda, tetapi untuk membiarkan Anda bersiap. Mereka akan segera datang ke pintu. Harap singkirkan emosi pribadi Anda dan fokus pada situasi keseluruhan. Yang lain sudah siap. Presiden Li dan saya akan keluar untuk menemuinya secara langsung. Presiden Jiang. Du Guotao tiba-tiba menyela, saya rasa tidak pantas bagi Anda dan Presiden Li untuk pergi. Ngomong-ngomong, mereka datang kepada kita untuk bernegosiasi kali ini, dan mereka menindas kita begitu lama sebelumnya, kita selalu harus bersikap sedikit sombong. Semakin toleran kita, semakin tidak mereka menganggap kita serius, jadi saya pikir lebih baik bagi Anda dan Tuan Li untuk menunggu di ruang konferensi dan mengirim. Du Guotao melihat sekeliling dan matanya tertuju pada Yang Xuan. Lebih baik mengirim Yang Xuan. Hanya saja dia punya sedikit dendam dengan Li Qiang. Biarkan dia pergi, di satu sisi, itu menunjukkan sikap kita, di sisi lain, itu adalah ketulusan perusahaan kita, membunuh dua burung dengan satu batu. Yang lain juga setuju, yaitu, mereka mengambil inisiatif untuk menemukan kita. Kita tidak harus naik tiang seperti ini. Kita harus memiliki sikap kita sendiri. Jiang Qing ragu-ragu sejenak, mengangguk dan berkata, baiklah, Yang Xuan,
kamu pergi keluar untuk menjemput mereka. Tapi ingat, jangan membuat masalah lagi untukku kali ini. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu tentang Presiden Zhao. Yang Xuan berdiri, menyingkirkan debu di pakaiannya dengan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, saya seorang pengemudi. Tugas saya adalah menjemput orang. Setelah mengatakan itu, dia menatap Du Guotao dengan tatapan penuh arti. Sebuah Maybach hitam perlahan datang ke sini. Kami berempat, selama hampir 10 tahun, tidak ada rekan kerja yang mengunjungi orang lain secara langsung. Wu Tianming, yang duduk di kursi pengemudi, tersenyum. Memang, Kamar Dagang Runbang adalah raja mutlak di Yunnan Selatan. Tidak peduli seberapa besar orang-orang itu, mereka tidak pernah muncul bersama-sama secara langsung pada waktu yang sama. Lei Wanhu mendengus dingin, setelah beberapa saat, Li Guoshan dan wanita bernama Jiang Qing pasti takut untuk buang air kecil ketika mereka melihat kita. Qian Guoping dengan lembut menyentuh dagunya dan bermain-main dengan rasanya. Bersikaplah kuat dalam negosiasi nanti dan maksimalkan tekanan pada mereka. Wanita Jiang Qing itu punya selera. Beberapa orang tertawa dan tahu apa yang dimaksud Qian Guoping. Kali ini, mereka berempat keluar secara langsung dan mengatakan bahwa mereka datang untuk bernegosiasi. Sebenarnya, mereka semua memiliki mentalitas untuk saling memberi sedekah. Dalam pandangan mereka, teknologi Guoshan harus menjadi sambutan yang penuh warna. Tak lama kemudian kereta api tiba di pintu batas area terlarang untuk berolahraga. Ketika keempat orang itu turun dari bus, mereka mendapati bahwa sekelilingnya kosong. Ada orang di sini, jangan bilang ini penuh warna. Aku bahkan belum melihat siapapun. Orang-orang bodoh ini, apakah mereka salah mendengar waktu dan mengira kita tidak akan datang sampai besok? Lei Wanhu mengerutkan kening. Wu Tianming berkata dengan ringan, ini yang terbaik. Jika mereka melakukan kesalahan, kita bisa menangkap pegangannya dan menuduh mereka tidak tulus nanti. Pada saat ini, sebuah mobil tiba-tiba melaju perlahan. Datang, keempat orang itu mendongak. Lei Wanhu berkata dengan tidak puas, apakah ini mobil seperti itu? Apakah orang-orang bodoh ini punya aturan? Setelah beberapa saat, Li Guoshan dan Jiang Qing keluar dari mobil. Jangan bicara untuk saat ini. Aku akan memarahi mereka dengan keras terlebih dahulu. Di mata keempat orang itu, pihak lain tidak memasang lentera di pintu, dan hanya sebuah mobil yang datang, yang merupakan rasa tidak hormat yang besar bagi mereka. Berdecit, mobil itu berhenti perlahan di pintu. Aku akan memarahi mereka terlebih dahulu. Lei Wanhu mengepalkan tinjunya dan tidak bisa menunggu. Pada saat ini, pintu terbuka dan seorang pemuda keluar. Lei Wanhu tercengang. Siapa kalian? Pemuda itu berkata dengan lemah, apakah kalian 4 eksekutif senior Kamar Dagang Runbang? Kalau tidak, Lei Wanhu mengangkat dagunya dengan percaya diri. Aku Lei Wanhu. Lei Ye, ini Fei Qinghe, Fei Ye. Ini Qian Guoping, Tuan Qian. Ini Wu Tianming, Tuan Wu. Suara guntur dan harimau seperti lonceng. Kemudian dia mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan memiringkan matanya. Tampaknya sedang menunggu reaksi pihak lain selanjutnya. Menurutnya, selama berada di Yunnan Selatan, siapapun yang mendengar nama keempat orang ini, bahkan jika mereka tidak takut untuk buang air kecil, setidaknya mereka harus gemetar. Di Yunnan Selatan, mereka adalah surga dan mereka adalah raja. Namun, setelah beberapa detik, Lei Wanhu tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Pemuda di sebelahku sama sekali tidak menanggapi. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Lei Wanhu merasa sedikit tidak percaya. Pihak lain tampaknya tidak bermain kartu seperti yang diharapkannya. Dengarkan dengan jelas, aku tidak tuli. Yang Xuan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan lemah, hanya saja aku tidak mengerti satu hal. Ada apa? Lei Wanhu bertanya secara naluriah. Tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Pada saat ini, dia diam-diam dituntun oleh hidungnya. Tidak peduli apapun alamatnya, sepertinya itu berasal dari mulut orang lain. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang mengatakan apa adanya saat memperkenalkan diri. Aku tidak mengerti, apakah IQ-mu tidak cukup atau tingkat pendidikanmu tidak cukup. 4 pemimpin teratas Kamar Dagang Runbang, apakah itu kebajikan? Apakah kalian tidak berpura-pura? Desis. Begitu kata ini keluar, suasana di sekitar menjadi sunyi. Para pelayan Kamar Dagang Runbang yang menyertainya tercengang. Di sebidang tanah di Yunnan Selatan ini, seseorang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada para penguasa di depan. Tanpa menunggu pihak lain bereaksi,
Yang Xuan melambaikan tangannya yang besar, kalian semua keluar dari sini dan panggil 4 eksekutif puncak yang sebenarnya. Aku tidak berbicara dengan para pemalsu. Dasar lancang, tahukah kau dengan siapa kau bicara? Lei Wanhu sangat marah hingga urat nadinya pecah. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani berbicara dengannya seperti ini di perbatasan Yunnan Selatan. Aku hanya tidak yakin dengan siapa aku bicara. Kau bilang kau adalah 4 orang teratas. Lalu aku bilang aku ayahmu. Buka mulutmu dan datanglah. Siapa yang tidak akan melakukannya? Yang Xuan tersenyum tenang. Kau, aku. Lei Wan sangat marah hingga hampir muntah darah, tetapi dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi untuk beberapa saat. Pada saat ini, Fei Qinghe melangkah maju, tidak ada yang berani berpura-pura menjadi kita di tanah di Yunnan Selatan ini. Siapa kalian? Jiang Qing dan Li Guoshan. Otak Fei Qinghe benar-benar jauh lebih baik daripada Lei Wanhu. Dia langsung menarik kembali iramanya. Lei Wanhu tidak mengerti. Fei Qinghe dapat melihat dengan jelas. Pihak lain sengaja menuntun mereka dengan hidung. Anda bertanya kepada saya adalah Direktur Eksekutif Pusat Teknologi Transportasi Sains dan Teknologi Guoshan. Presiden Jiang dan Presiden Li mengatur semuanya setiap hari, jadi saya dikirim untuk menemui Anda. Yang Xuan perlahan menyalakan sebatang rokok dan matanya penuh dengan keceriaan. Direktur Eksekutif Pusat Teknologi Transportasi. Fei Qinghe tercengang. Apa pekerjaan ini? Yang Xuan menjelaskan, bertanggung jawab atas perjalanan dan transportasi para pemimpin utama. Fei Qinghe bingung dan tidak dapat memahami apa yang dikatakan pihak lain. Perjalanan dan transportasi para pemimpin utama. Sopir, Fei Qinghe tiba-tiba mendongak dan berkata, Anda masih pintar. Singkatnya, Anda menyimpulkan sifat pekerjaan saya. Yang Xuan tersenyum. Suasana langsung menjadi padat. Dari jauh, Anda dapat merasakan niat membunuh dari keempat eksekutif senior itu. Mati. Pengawal yang menyertainya tidak dapat menahan diri untuk tidak bergegas menuju Yang Xuan tanpa menunggu perintah. Ini adalah area terlarang untuk latihan. Jika Anda tidak takut ditembak mati, Anda dapat datang dan memukul saya. Yang Xuanxi mengambil sebatang rokok di mulutnya dan mengabaikannya sama sekali. Mundur. Fei Qinghe bahkan menghentikan pengawal itu. Giginya gemeretak, tetapi dia hanya bisa menahannya. Mengapa Li Guoshan dan Jiang Qing tidak keluar untuk menemui kita? Wu Tianming bertanya. Yang Xuan tidak menjawab pertanyaan satu sama lain, tetapi bertanya, lalu mengapa kamu tidak berlutut ketika melihatku? Lancang, Wu Tianming berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan, dan beraninya kamu membiarkan kami berlutut? Cukup, Yang Xuan memutar matanya dengan tidak sabar. Apa yang kamu lakukan, dan kamu ingin kami, Presiden Li dan Presiden Jiang, keluar untuk menemuimu. Aku, Wu Tianming sangat marah hingga hampir terkena serangan jantung di tempat. Qian Guoping sangat marah. Kami datang dengan tulus untuk bernegosiasi dan mengirim seorang sopir untuk menemui kami. Apa maksudmu? Yang Xuan meremehkan, kamu tahu kamu di sini untuk bernegosiasi. Karena kamu tulus, apakah penting siapa yang akan menemuimu? Jika kamu ingin menghilangkan rasa keberadaanmu, kembalilah ke kamar dagang runbangmu. Tidak ada seorang pun di sini yang terbiasa denganmu. Aku, kamu. Qian Guoping sangat marah hingga dia melotot, tetapi dia sangat marah sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Yang Xuan menatap keempat lelaki tua itu dengan gemetar karena marah dan merasakan sakit di hatinya. Dalam hal berbicara, masih ada celah besar di antara keempat lelaki tua itu. Baiklah, jangan katakan itu dulu. Cepat bawa kami masuk. Fei Qinghe menahan amarahnya. Bagaimanapun, aku datang ke sini untuk berbicara tentang kerjasama, tetapi aku tidak bisa melewatkan acara besar karena ini. Cepatlah, Yang Xuan berkata dengan lemah, karena ini negosiasi, pertama-tama kita harus mencapai kesepakatan tentang persyaratan yang berprinsip. Saya punya beberapa syarat dasar di sini. Kalau kamu merasa bisa menerimanya, ayo masuk dan lanjutkan bicara. Kalau kamu tidak bisa menerimanya, tidak perlu masuk. Belok kiri dulu. Lei Wanhu berteriak marah. Dia ingin bergegas dan mencabik-cabik bocah itu hidup-hidup. Namun, seorang penjaga patroli yang tidak jauh dari situ membuatnya menggigit giginya dan menelannya di perutnya. Dia tahu konsekuensi pembunuhan terang-terangan di area terlarang latihan. Fei Qinghe menarik napas dalam-dalam beberapa kali berturut-turut, yang nyaris tidak bisa menahan emosinya. Baiklah, katamu, syarat apa?
Fei Qinghe menggertakkan giginya. Yang Xuan dengan santai meludahkan beberapa batang rokok, lalu berkata pelan, "Pertama, jelaskan semua hal buruk yang telah kamu lakukan selama beberapa tahun terakhir, dan jangan tinggalkan apapun. Kedua, berlututlah di pintu selama 3 jam dan minta maaf atas bajingan yang kamu lakukan kepada kami. Ketiga, oke, ini hampir 2 syarat dasar. Kamu bisa melakukannya seperti yang kamu lihat." Diam. Keheningan yang mematikan. Udara di sekitarnya tampak terkuras seketika. Jika mata bisa membunuh, Yang Xuan mungkin telah hancur menjadi tumpukan sisa daging saat ini. Kamar dagang Runbang 4 tingkat tinggi, 10.000 orang mengagumi. Di seluruh Yunan Selatan, siapa yang tidak gemetar saat menyebut nama mereka? Sekarang, mereka telah ditipu. Mereka akhirnya mengerti bahwa bocah itu mempermainkan mereka seperti monyet sejak awal. Anak muda, kamu akan membayar untuk apa yang telah kamu lakukan hari ini. Fei Qinghe berkata dengan nada yang sangat dingin, tinggalkan namamu. Yang Xuan berkata dengan lemah, baiklah, Yang Xuan, kamu dipersilakan untuk datang kepadaku kapan saja. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa mengingatkanmu. Kalau kau bisa berhenti sekarang, mungkin keadaan akan membaik. Tapi kalau kau terus keras kepala, Li Qiang adalah pelajaranmu. Kau yang membunuh Li Qiang. Fei Qinghe tiba-tiba mendongak. Yang Xuan berkata pelan, dia bersikeras untuk mati, jadi aku harus membantunya. Kenapa? Kau mau mencoba? Hahaha. Fei Qinghe tertawa marah. Bagus, bagus, bagus. Dia mengucapkan 3 kata bagus berturut-turut. Kemudian dia menunjukkan ekspresi yang berarti kepada Yang Xuan, aku harap kau bisa berbicara seperti ini padaku lain kali saat kita bertemu. Ayo pergi. Setelah itu, beberapa orang membuka pintu, naik bus dan pergi. Pergi saja, jangan terus bicara, jalan pelan-pelan. Yang Xuan tersenyum, melempar puntung rokok ke tanah, lalu berbalik dan pergi. Kantor Sains dan Teknologi Guoshan, Jiang Qingzheng dan beberapa orang menjelaskan tindakan pencegahan untuk negosiasi nanti. Kerjasama ini sangat penting bagi kita. Meskipun kamar dagang Runbang adalah musuh bebuyutan kita, saya harap Anda tidak membawa emosi pribadi Anda ke dalam pekerjaan Anda. Pusat perbelanjaan seperti medan perang. Harap diingat bahwa tidak ada teman dan musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Kami menginginkan pembangunan jangka panjang. Kamar dagang Runbang tidak dapat menghindari pohon besar ini. Daripada terus bertengkar dengan mereka, lebih baik kita mengambil kesempatan ini untuk mengubah musuh menjadi teman dan mencari keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan. Jiang Qing berkata banyak dan tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Aneh, mengapa Yang Xuan pergi begitu lama? Tidak akan ada yang salah. Cepat panggil dia. Jiang Qing dengan cepat memerintahkan. Qin Feng mengeluarkan telepon dan hanya mengucapkan 2 kata setelah menelepon. Wajahnya tiba-tiba berubah. Ada apa? Apa ada yang salah dengannya? Jiang Qing berdiri dengan gugup. Tidak, tidak. Qin Feng menelan ludah. Liuer berkata dia telah menyuruh orang-orang dari kamar dagang Runbang pergi dan berkata dia akan kembali ke kamarnya untuk tidur. Omong kosong. Pada saat yang sama, Jiang Qing sangat marah sehingga dia menepuk meja dengan keras, panggil dia ke sini sekarang juga. Yang Xuan berjalan ke ruang konferensi dengan mata sayu dan berteriak tidak puas, ada apa? Aku tidak akan membiarkanmu tidur. Tidurlah. Jiang Qing sangat marah sehingga dia memaki-maki, katakan padaku apa yang terjadi tadi dan mengapa mereka tiba-tiba pergi. Yang Xuan menjawab, itu bukan salahku. Aku mengajukan 2 syarat untuk mereka. Mereka tidak menerimanya, dan aku tidak memaksa mereka untuk pergi. Kapan giliranmu untuk membuat syarat? Jiang Qing sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya, syarat apa yang kamu berikan kepada mereka? Yang Xuan berkata, sebenarnya, tidak apa-apa, biarkan saja mereka menjelaskan semua hal buruk yang telah mereka lakukan sebelumnya. Yang lainnya adalah membiarkan mereka berlutut di pintu untuk bertobat dan meminta maaf atas penindasan mereka sebelumnya. Desis. Begitu ini dikatakan, seluruh ruang konferensi tiba-tiba terdengar suara dingin. Kamu, apakah kamu benar-benar mengatakan itu kepada mereka? Jiang Qing berubah dari marah menjadi panik, dan bahkan suaranya pun berubah. Yang Xuan mengangguk acuh tak acuh, ya, tetapi cucu-cucu ini tidak pergi ke jalan dan pergi sendiri. Wow, Jiang Qing hanya merasa kakinya lemas dan pantatnya lumpuh di kursi. Selesai, sudah berakhir. Qin Feng dan yang lainnya menatap manik-manik dengan heran.
Meskipun mereka tahu karakter Yang Xuan dengan sangat baik, mereka tidak pernah menyangka bahwa dia begitu berani. Itu hanya tipuan sampai mati. Mengapa kamu menatapku? Aku punya bunga di wajahku. Yang Xuan menyentuh pipinya dengan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, jika tidak ada yang lain, aku akan kembali tidur dulu. Bagaimanapun, aku tidak perlu menghadiri pertemuan tingkat tinggi seperti itu. Kemudian dia menguap dan berbalik. Jiang Qing tampak putus asa. Sepasang mata penuh ketakutan dan kekhawatiran. Bahkan dia tidak memiliki kekuatan untuk memarahi Yang Xuan. Ruang pertemuan itu sunyi. Semua orang tahu bahwa Yang Xuan benar-benar membuat kamar dagang Runbang kesal kali ini. Biarkan 4 pemimpin teratas kamar dagang Runbang berlutut dan meminta maaf. Di seluruh selatan Yunan, Yang Xuan mungkin belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan ada yang datang. Saya pikir Yang Xuan tidak melakukan kesalahan kali ini. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar di ruang konferensi. Semua orang mengikuti prestise dan menemukan bahwa pembicaranya adalah Du Guotao. Jika itu aku akan melakukan hal yang sama, tetapi pendekatanku tentu tidak akan terlalu ekstrim, tetapi Yang Xuan tidak melakukan kesalahan. Kata Du Guotao, Du tua, apa maksudmu? Qin Feng bertanya dengan curiga. Semua orang juga tampak bingung. Biasanya, Yang Xuan adalah yang paling tidak menyenangkan bagi Du Guotao, dan dia harus menjadi sasaran di mana-mana. Aku tidak menyangka dia berbicara atas nama Yang Xuan sekarang. Du Guotao berkata dengan tegas, kali ini kamar dagang Runbang mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan kita. Menurut pendapatku, itu sendiri adalah konspirasi. Mereka sama sekali tidak memiliki ketulusan. Mereka memilih untuk bekerja sama dengan kita. Itu hanya jalan pintas sementara. Pikirkanlah, orang macam apa kamar dagang Runbang? Bisakah mereka benar-benar menyerah pada kita? Kurasa mereka sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Tidak benar berbicara tentang kerjasama dan benar untuk bermain konspirasi. Begitu kerjasama tercapai, personel dan dana mereka dapat masuk dan keluar dari perusahaan sesuka hati. Pada saat itu, mereka akan memainkan beberapa trik. Dengan kekuatan mereka akan menyerahkan kendali produk kita kepada mereka dalam waktu kurang dari sebulan, atau bahkan paling lama 2 minggu. Kemudian mereka akan mengikis dan menghancurkan perusahaan kita selangkah demi selangkah, dan akhirnya menendang kita semua keluar. Saya pikir inilah tujuan mereka yang sebenarnya. Jadi saya rasa Yang Xuan tidak melakukan kesalahan apapun. Jika itu saya akan mencoba mengusir mereka. Kata-kata, dan kalimat menusuk hati setiap orang. Biarkan semua orang yang masih memiliki secercah fantasi tiba-tiba menyadarinya. Ini adalah hati anjing-anjing ini. Qin Feng memukul meja dengan keras. Sepertinya Liuer melakukan hal yang benar kali ini. Tidak perlu bersikap sopan dengan anjing seperti itu. Du Guotao berkata, menoleh untuk melihat Jiang Qing dan berkata, Presiden Jiang, meskipun Yang Xuan melanggar maksud Anda, tolong jangan menghukumnya. Saya pikir Yang Xuan melihat melalui pikiran orang-orang itu. Dia melakukannya demi perusahaan. Jiang Qing menarik napas dalam-dalam, mendongak dan berkata dengan senyum masam, mengapa aku tidak mengerti apa yang kau katakan? Apakah kau pikir aku benar-benar percaya bahwa orang-orang dari kamar dagang Runbang datang ke sini untuk membicarakan kerjasama? Du Guotao bertanya-tanya, Presiden Jiang, apa maksudmu? Jiang Qing berkata dengan senyum masam, meskipun kita memenangkan pertandingan di konferensi pers ini, kita masih jauh di atas langit dan bumi dibandingkan dengan kamar dagang Runbang. Di tanah di selatan Yunan ini, kamar dagang Runbang masih menjadi raja yang mutlak. Begitu kita kehilangan perlindungan dari area latihan terlarang, mereka bahkan perlu meniup dengan lembut, dan kita akan runtuh dalam sekejap. Oleh karena itu, meskipun aku melihat konspirasi mereka, aku tidak bisa melawan mereka. Kita hanya bisa memaksimalkan pencegahan di meja perundingan. Dengan kata lain, kita tidak bisa memprovokasi mereka. Di bawah pengaruh kekuatan absolut, kita tidak memenuhi syarat untuk melawan mereka. Area terlarang latihan hanya sementara dan tidak bisa melindungi kita selamanya. Begitu kita kehilangan lapisan perlindungan ini, apa yang akan menunggu kita? Teknologi Guoshan telah sampai pada hari ini. Aku benar-benar tidak ingin melihatnya jatuh lagi. Bahkan jika aku berhati-hati, bahkan jika aku dirugikan, bahkan jika aku selamat, aku akan melakukan yang terbaik untuk membiarkan teknologi Guoshan terus bertahan. Kata-kata Jiang Qing membuat mata semua orang memerah setelah mendengarnya.
Tampaknya mereka tidak pernah benar-benar membaca pikiran Jiang Qing. Dia telah memikirkan perusahaan dan keselamatan semua orang. Wanita ini dengan keras kepala, melindungi perusahaan dan semua orang dengan kepentingannya sendiri. Presiden Jiang, aku akan menelepon Liuer dan memintanya untuk meminta maaf kepadamu secara langsung. Mata Qin Feng memerah dan dia siap untuk bangun. Tampaknya Yang Xuan benar-benar gagal memenuhi niat baik Jiang Qing kali ini. Tidak, Jiang Qing menghela napas, Yang Xuan juga demi perusahaan, dan yang paling perlu kita khawatirkan sekarang adalah keselamatan Yang Xuan. Saya khawatir kamar dagang Runbang benar-benar marah kali ini. Mereka harus berurusan dengan perusahaan, tetapi sebelum itu, mereka akan menyerang Yang Xuan terlebih dahulu. Kali ini, saya khawatir itu bukan lagi pertarungan kecil. Tugas utama kita sekarang adalah menemukan cara untuk melindungi Yang Xuan. Sejauh mungkin, kirim dia keluar dari Yunnan Selatan sebelum area terlarang latihan dicabut.